Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Agung. Pada sehat semua kan? Oke, untuk pembelajaran hari ini, bahasan yang akan kita pelajari ialah relasi dan fungsi. Nah, untuk relasi itu dibuatkan satu video dan untuk fungsi juga dibuatkan satu video. Kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya ya. Apa sih yang disebut dengan relasi itu? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota pada himpunan pertama dengan anggota pada himpunan kedua. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan gambaran kasarnya tentang apa itu relasi. Nah, di sini ada sebuah himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Nah, pada tabel ini akan dijelaskan berbagai bentuk tentang relasi. Nah, sebelumnya untuk penyajian relasi itu ada 3 jenis. Yang pertama diagram panah seperti yang ini. Yang kedua diagram kartesius. Nanti akan kita bahas setelah kita membahas tentang contoh-contoh ini. Dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan, yaitu yang ini. Nah, berbagai macam relasi yang dapat dibentuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah yang ini, di mana setiap anggota himpunan A mempunyai sebuah pasangan. Nah, di sini himpunan A masing-masing anggotanya punya pasangan, walaupun pasangannya itu sama di himpunan B yaitu A. Jadi 1 itu berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, dan juga 4 berpasangan dengan A. Nah, ini merupakan sebuah relasi. Dalam aturan relasi ini diperbolehkan bentuk seperti ini. Nah, yang selanjutnya bentuk kedua, kebalikan dari bentuk pertama. Nah, di A itu hanya 1 anggota, sedangkan di B 3 anggota. Nah, di A 1 memasangkan dengan A, 1 memasangkan dengan B, dan 1 memasangkan dengan C. Jadi 1 ini memiliki 3 pasangan. Nah, itu juga diperbolehkan dalam sebuah relasi. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C. Nah, ini boleh. Jadi setiap anggota di himpunan A itu tidak harus semuanya memiliki pasangan ya. Ada yang boleh, ada yang tidak juga. Begitupun juga dengan di himpunan B, tidak semuanya harus punya pasangan. Dan pasangannya itu lebih dari 1 pun boleh. Oke, ini juga bentuk keempat. Ada yang punya 2 pasangan nih. Anggota himpunan A 3 punya 2 pasangan yaitu B dan C, itu boleh. 4 hanya punya 1 pasangan C, sedangkan 1 dan 2 tidak punya pasangan, itu juga boleh. Nomor 5, contoh kelima, 1 tidak punya pasangan, 2 hanya punya 1 pasangan yaitu C, 3 hanya punya 1 pasangan yaitu C. Nah, jadi C ini punya 2 pasangan kan, 2 dan 3 itu boleh. 4 punya 2 pasangan yaitu B dan C. Jadi di himpunan A 2 punya 1 pasangan, 3 punya 1 pasangan, dan 4 punya 2 pasangan. Sedangkan himpunan B, A tidak punya pasangan, B punya 1 pasangan, dan C punya 3 pasangan, itu juga diperbolehkan. Selanjutnya yang keenam, ini sama seperti contoh yang kedua tadi ya. 4 punya 3 pasangan A, B, C, itu juga boleh. Contoh ketujuh, hanya 1 pasangan pun juga boleh. Dan yang terakhir, 8 tidak punya pasangan juga sama sekali, itu juga boleh. Itu disebut dengan himpunan kosong atau relasi dengan himpunan kosong. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan secara lebih detail tentang penyajian relasi. Nah, di sini ada contoh data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nah, di sini Bapak membagi menjadi 2 himpunan. Yang pertama himpunan A, yaitu dengan himpunan nama-nama siswa, sedangkan himpunan B yaitu himpunan mata pelajaran. Nah, di sini nama siswanya itu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Jadi himpunan ini merupakan himpunan A, sedangkan himpunan B-nya himpunan mapel, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, relasinya yang mana? Relasinya yaitu pelajaran yang disukai. Nanti kita akan
ada gambaran tentang penyajiannya. Nah, di sini Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian, Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, Dini menyukai kesenian, bahasa Inggris, dan Ella menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, untuk penyajian pertama yaitu dengan diagram panah. Nah, seperti di contoh sebelumnya tadi sudah diperlihatkan contoh tentang diagram panah. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail lagi. Nah, di sini tadi himpunan A kita letakkan di sebelah kiri. Nah, itu disebut himpunan domain. Oke, itu himpunan nama siswa. Sedangkan himpunan mata pelajaran atau himpunan B itu disebut himpunan kodomain. Atau kodomain saja boleh. Oke. Nah, di sini tadi relasinya aja pelajaran yang disukai. Oke. Setelah itu kita buat daftar nama siswa Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo, dan daftar nama mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, untuk Abdul itu berpasangan dengan matematika dan IPA, sedangkan Budi itu IPA, IPS, dan kesenian. Jadi Abdul itu dipasangkan dengan matematika dan IPA menggunakan panah berwarna coklat. Jadi Abdul berpasangan dengan matematika, Abdul berpasangan dengan IPA. Selanjutnya Budi berpasangan dengan IPA, Budi berpasangan dengan IPS, dan Budi berpasangan dengan kesenian. Yang selanjutnya Chandra panah berwarna hijau berpasangan dengan keterampilan dan olahraga. Selanjutnya Dini berpasangan dengan bahasa Inggris dan kesenian. Yang terakhir Ella berpasangan dengan matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita lanjut ke penyajian kedua, diagram kartesius. Nah, di diagram kartesius itu ialah seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Diagram kartesius itu yang kita hanya gunakan ialah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah, untuk posisinya itu boleh berbalik ya. Sumbu X boleh mengisi tentang nama siswa ataupun nama mata pelajaran, sedangkan sumbu Y juga boleh mengisi nama mata pelajaran ataupun nama siswa. Nah, di sini gambarnya sumbu X menyajikan nama siswa, sedangkan sumbu Y menyajikan nama mata pelajaran. Untuk Abdul itu karena tadi menyukai matematika dan IPA, maka akan bertemu sebuah titik koordinat, yaitu untuk Abdul dan matematika, berarti artinya Abdul menyukai matematika. Selanjutnya Abdul juga menyukai IPA. Nah, ini diberi tanda atau titik poin berwarna orange. Sedangkan Budi menyukai IPA diberi titik warna biru. Budi menyukai IPS, titiknya berwarna biru juga. Budi menyukai kesenian berwarna biru juga. Nih bisa kita lihat Budi dan kesenian, berarti Budi menyukai pelajaran kesenian. Begitupun dengan yang lainnya. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, dan Ella menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Dan yang terakhir himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini tadi kan Abdul menyukai matematika dan Abdul menyukai IPA, maka bisa dibuat dua himpunan bagian, yaitu himpunan pasangan berurutan. Maksudnya pertama Abdul menyukai matematika, Abdul buka kurung Abdul, matematika, tutup kurung, Abdul, IPA, tutup kurung. Selanjutnya Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Dibuat seperti ini: Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, dan seterusnya. Seperti yang tadi, tinggal dituliskan saja pasangannya. Oke, selanjutnya bahasan materi kita adalah contoh relasi dan bukan relasi. Nah, tadi kan kita punya himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Nah, di sini seperti gambar tadi, contoh 1 itu merupakan contoh relasi. Nah, yang bukan itu contohnya 1 dengan D, 2 dengan 2. Kenapa ini bukan 1 dengan D?
Nah, 1 ini kan memang merupakan anggota dari domain, jadi benar ya. Nah, salahnya itu di bagian yang D. D ini bukan merupakan anggota himpunan B atau bukan merupakan anggota kodomain. Jadi, 1 tidak bisa dipasangkan dengan D karena D bukan anggota kodomain. Nah, sedangkan yang ini 2 dengan 2 memang anggota domain atau anggota himpunan A. Sedangkan 2 yang ini bukan merupakan himpunan B atau bukan merupakan anggota himpunan pada kodomain. Nah, jadi 2 tidak boleh dipasangkan dengan 2 karena 2 ini bukan merupakan anggota himpunan B atau bukan merupakan anggota kodomain. Oke, yang kedua ini tadi benar ya, 1 punya 3 pasangan. Nah, ini 5 berpasangan dengan A. Nah, 5 ini kan bukan merupakan anggota domain atau bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi 5, A 5 atau 5 dengan A bukan merupakan relasi karena 5 bukan anggota domain atau anggota himpunan A. Selanjutnya yang ketiga, nah ini juga sama kasusnya seperti yang ini, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini bukan merupakan anggota himpunan B atau bukan merupakan anggota kodomain. Nah, yang nomor 4 juga kebalikannya, satu lagi, A, B, C, dan C ini bukan merupakan anggota himpunan A atau bukan merupakan anggota domain karena anggota domain tadi bentuknya angka ya, bukan huruf. Oke, nomor 5 itu kasusnya sama seperti nomor 3. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 kebalikannya malah ya. Harusnya yang dikirimi anggota domain atau anggota himpunan A, yang B ini anggota himpunan B atau anggota kodomain, ini malah kebalikan. Jadi ini bukan termasuk relasi. Nomor 7, 5 pasangan dengan A. Oke, 5 tadi bukan anggota domain ya atau bukan anggota himpunan A. 6, 7, 8, 9 juga bukan anggota himpunan A atau bukan anggota domain. Jadi ini bukan relasi. Nomor 8, 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3 nya merupakan anggota himpunan A atau anggota domain, benar. D, E, F nya yang bukan merupakan anggota himpunan B atau bukan merupakan anggota kodomain. Jadi 8 ini bukan merupakan relasi. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus saksikan video Bapak untuk pembahasan materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share pada teman-teman yang lain. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.